Halo semua, jumpa lagi bersama kakak di Lani Dalending Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Materi bab 1 proyek IPAS SMK. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang berada di alam semesta hidup saling berdampingan serta saling mempengaruhi dalam satu kesatuan membentuk keseimbangan ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen tersebut merupakan sumber daya alam di lingkungan yang harus dilestarikan. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan budi bertanggung jawab atas kelestarian komponen ekosistem tersebut. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernafas, memerlukan makan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang berada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Berikut sistem pernafasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia bernafas karena membutuhkan oksigen dan membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Manusia bernafas menggunakan organ pernafasan berupa paru-paru. Oksigen dihirup oleh paru-paru ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar paru-paru. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara di luar paru-paru. Organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Kelompok hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru, di antaranya anggota kelas mamalia dan aves. Pada hewan aves, selain menggunakan paru-paru, proses pernafasan juga berlangsung dengan bantuan kantong udara yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan ketika terbang. Beberapa hewan amfibia mampu bernafas menggunakan kulit. Misalnya salamander. Kulit salamander selalu basah, memudahkan oksigen terserap dari lingkungan. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan insang, di antaranya kelas Pisces. Insang berfungsi menyaring oksigen di dalam air dan mengeluarkannya ke seluruh tubuh. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan trakea di antaranya adalah hewan yang berada pada kelas insekta atau serangga. Oksigen langsung diambil dari lingkungan melalui spirakel dan disalurkan ke seluruh tubuh tanpa diedarkan melalui darah. Alat pernafasan pada tumbuhan yaitu 1. Stomata pada daun, 2. lentisel pada batang, serta rambut akar. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Secara garis besar, makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrisi makronutrien yaitu karbohidrat,
protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. Gerak pasif adalah gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan antara lain gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Salah satu contoh peka terhadap rangsangan adalah tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya ketika disentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan pun mampu merespon rangsangan dari luar. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Tujuan tersebut dilakukan melalui proses berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup siap untuk berkembang biak ketika organ reproduksinya telah matang. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi.
Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, individu. Individu yaitu sebuah kesatuan terkecil dari organisme. Contohnya, individu dalam sebuah ekosistem yaitu seekor bebek, sebatang tumbuhan singkong, dan seekor katak. Seorang manusia juga dapat dikatakan sebagai individu. Kedua, populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Jumlah populasi dapat berubah seiring waktu. Jika terdapat kelahiran atau imigrasi, jumlah populasi akan bertambah. Sedangkan jika terjadi kematian atau emigrasi, jumlah populasi akan berkurang. Imigrasi merupakan perpindahan ke dalam, sedangkan emigrasi merupakan perpindahan keluar. Yang ketiga, komunitas. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Populasi yang hidup dalam komunitas saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem yaitu tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Anggota komunitas melakukan interaksi secara terus-menerus yang saling mempengaruhi dengan komponen biotik dengan komponen abiotik di tempat tersebut sehingga membentuk suatu sistem. Contoh dari ekosistem alami antara lain sungai, danau, laut, dan hutan. Sementara itu, ekosistem buatan diantaranya akuarium dan greenhouse. Yang kelima, biosfer. Biosfer yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan atau terestrial ataupun perairan atau akuatik. Antara komponen ekosistem tersebut terjadi interaksi dan saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa faktor biotik diciptakan Tuhan guna mendukung kehidupan. Misalnya tumbuhan sebagai produsen, kemudian mendukung kehidupan organisme lainnya sebagai konsumen, serta bakteri dan jamur sebagai pengurai yang mengembalikan unsur pembentukan kehidupan ke alam menjadi faktor abiotik. Siklus materi dan aliran energi di alam akan berlangsung secara seimbang dalam siklus kehidupan biosfer. Selanjutnya berdasarkan peranannya. Komponen biotik terdiri atas 3 macam, yaitu produsen atau autotrof, konsumen, heterotrof, dan pengurai. Autotrof dapat menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Sementara itu, heterotrof mendapat makanan dari organisme lain yang meliputi konsumen dan pengurai. Pada umumnya, heterotrof merupakan hewan kecuali jamur yang bukan memakan makanan melainkan menguraikan makanannya. Produsen adalah komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan meliputi tumbuhan, fitoplankton,
arkea, dan ganggang. Organisme autotrof merupakan produsen utama di dalam ekosistem. Produsen dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis tersebut mengubah karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan berbentuk glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari dan klorofil di dalam kloroplas. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Berdasarkan sumber makanannya, konsumen dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu herbivor, merupakan organisme pemakan rumput dan tumbuhan, termasuk ke dalam konsumen primer atau tingkat 1. Contohnya, sapi, kerbau, jerapah, zebra, domba, dan kambing. Selanjutnya, karnivor, merupakan organisme yang memakan organisme lain, termasuk karnivor yang memakan herbivor sebagai konsumen sekunder tingkat 2, dan karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier tingkat 3. Contohnya, ular, komodo, musang, harimau, serigala, burung pelikan, dan burung elang. Selanjutnya, omnivor merupakan organisme yang memakan daging dan tumbuhan, termasuk konsumen sekunder tingkat 2. Contohnya, ayam, bebek, tikus, dan burung gagak. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer dan detritivor. Dekomposer merupakan organisme yang bertugas mengurai zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Contoh dari dekomposer adalah jamur dan bakteri. Sementara itu, detritivor adalah organisme yang memakan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Contohnya cacing tanah, keluwing, dan rayap. Keduanya berperan dalam keseimbangan ekosistem dengan menjaga semua organisme kembali ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Komponen ini diantaranya sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Sinar matahari sebagai pusat tata surya yang memancarkan sinarnya. Matahari sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi dengan menghangatkan bumi sehingga memungkinkan terjadinya kehidupan. Bagi tumbuhan, matahari berperan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan. Sementara itu, semua makhluk hidup secara langsung ataupun tidak langsung bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan dan energi. Bagi manusia dan hewan, sinar matahari berperan dalam pembentukan tulang. Selain itu, teknologi panel sel surya saat ini sudah mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk berbagai kepentingan, di antaranya kebutuhan listrik rumah tangga hingga mobil listrik tenaga surya. Bentuk bumi yang bulat mengakibatkan intensitas sinar matahari diterima oleh permukaan bumi tidak sama.
Hal ini menyebabkan perbedaan iklim, cuaca, kelembapan udara, suhu, dan tekanan udara di sekitar wilayah di bumi. Selanjutnya, suhu. Suhu mempengaruhi segala aktivitas makhluk hidup. Pada umumnya, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup antara suhu 0 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sementara itu, beberapa makhluk hidup dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim dengan beradaptasi. Contohnya, beruang kutub memiliki rambut yang tebal yang membantu menghangatkan tubuhnya. Beberapa burung terbang ke daerah beriklim hangat saat musim dingin untuk menghindari suhu dingin. Selanjutnya, air. Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Meskipun bukan satu-satunya unsur yang diperlukan dalam kelangsungan hidup, jumlah air di suatu tempat dipengaruhi oleh intensitas air hujan yang diterima selama setahun. Bagi manusia dan hewan, air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh, sedangkan bagi tumbuhan, air berfungsi sebagai media pelarut unsur hara dan mineral agar dapat diserap oleh tumbuhan. Molekul utama air murni adalah H2O, sedangkan kandungan mineral lain yang ikut terlarut di dalam air tergantung pada tanah, batuan, dan udara yang dilaluinya. Selanjutnya, udara. Udara merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berperan pada respirasi organisme dan fotosintesis tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup udara untuk mendapatkan oksigen pada proses pernafasan dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Sebaliknya, pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke lingkungan. Kandungan gas di atmosfer terdiri atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Selanjutnya, tanah. Tanah merupakan penampakan daratan yang terbentuk dari proses alih rupa zat-zat mineral dan organik yang berlangsung sangat panjang di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan, iklim, suhu, tekanan, dan organisme. Kandungan air dan mineral dalam tanah merupakan faktor esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Sementara itu bagi manusia, tanah digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkantoran, dan perindustrian. Interaksi antar komponen ekosistem. Kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. 1. Interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Sebuah habitat yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup dalam lingkungan geografis yang sama, umumnya terjadi interaksi antar satu organisme dan organisme lainnya. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup,
dan pasangan hidup antara mereka. Contohnya, sapi dengan kambing dalam usaha merebutkan makanan di tempat yang sama. Predasi. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivor, sedangkan mangsa adalah herbivor. Umumnya, tubuh mangsa lebih kecil dibandingkan pemangsa. Di dalam ekosistem, pemangsa memiliki peran membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Contohnya, ular memangsa tikus. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi mutualisme di antaranya sebagai berikut. Bakteri Rhizobium sp dengan bintil akar tumbuhan kacang-kacangan. Rhizobium sp akan membentuk asosiasi dengan akar tanaman kacang-kacangan dan membentuk bintil akar. Bakteri tersebut mendapat makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan, sedangkan kehadiran Rhizobium sp akan membantu tanaman akan ketersediaan nitrogen. Contoh simbiosis mutualisme lainnya adalah lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah mendapat nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan berbantukan proses penyerbukannya. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contoh interaksi komensalisme adalah tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contoh interaksi parasitisme adalah kucing dan tungau, di mana tungau akan mengisap darah dari kucing. Tanaman benalu dan pohon mangga. Tanaman benalu sebagai parasit akan mengisap nutrisi dari pohon mangga. Contoh selanjutnya, cacing perut dan manusia. Cacing perut akan mengisap nutrisi dari manusia, dan manusia akan sakit. Simbiosis netralisme yaitu interaksi antar dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi atau netral. Sebagai contoh, interaksi kambing dengan ayam, keduanya bisa menempati tempat yang sama tanpa harus mempengaruhi satu sama lain karena kambing dan ayam memiliki jenis makanan yang berbeda. Kedua, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik, sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antar kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta siklus materi. Rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi
dari produsen sehingga konsumen berakhir melalui proses makan dan dimakan. Melalui kegiatan tersebut terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Rantai makanan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peranan produsen, konsumen, dan pengurai. Jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring-jaring makanan, terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik satu ke tingkat trofik selanjutnya di dalam ekosistem. Materi yang menyusun tubuh makhluk hidup ini berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Siklus materi meliputi siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, bye-bye.